Saya kenal Pak Musin di Wiro Brajan ya. Dia dulu dosen pertama. Pak Gun, Pak Musin, Pak Dwi itu kan pertama. Lalu saya bareng Bu Akib. Bu Akib di PAI, saya di Sipol. Ya, dulu kampusnya itu kan belum dibangun sampai lantai 4, baru 2 lantai. Jadi masih dicor, dok, kita di lantai 2 itu. Ya, gaji 25.000 Bu Akib ya. Ya, kalau gajian tuh dibungkus pakai amplop bekas itu, ada tulis ujian Asep Purnama Bahya gitu kan. Jadi amplopnya supaya nggak beli hasil kertas ujian itu untuk amplop. Namanya yang bagi amplop Pak Mujiran ya. Di loker itu bagi amplop gajian ya, tanggal 25 antri di loket itu kan. Terakhir di Wiro Brajan sampai gaji 150-an ribu gitu Pak Musin ya. Baru pindah ke sini tahun 2001. Nah, Bapak sekalian, terutama yang baru bergabung di UMY, nah itulah masa prihatin kita di UMY pada awal di Wiro Brajan itu. Ya banyak cerita duka, cerita suka, duka, tapi banyak dukanya. Ada juga skandal gitu kan. Yang kedua, Pak Musin ini kalau saya ya, beliau ini ya Sufi Muhammadiyah. Ya. Jadi apa adanya dan tidak ada interest. Jadi kami itu, saya dan Pak Gun 8 tahun loh. Jadi kalau ada ruwet-ruwet tuh kasih Musin aja udah. Sudah ada ruwet masalah duit, ruwet masalah keuangan udah kasih Musin. Pasti clean, clear. Nah beliau ini clear. Walaupun dia nggak ngerti keuangan, tapi dia clean dan clear. Nah, jadi yang patut dicontoh dari beliau itu, ya. Jadi dia tidak ada interest. Ya kalau honornya memang 100.000 ya 100.000. Dan dia tidak tanya, kok honor saya belum dibayar, nggak pernah tanya. Nah, jadi saya sering kan sama Pak Gun kan teman dia, kasih tugasin yo, nggak takon honornya piro, Pak. Nggak tanya tunjangannya berapa gitu. Nah ini beliau ini sampai sekarang kan. Nah makanya saya lihat barokah. Kita Pak Musin barokah, tidak ada beban, anaknya juga sukses semua, tidak ada dan sehat. Istrinya hanya satu, karena ditolak di Brebes itu kan. Bapak Ibu sekalian, ini kan saya kadang mau cerita tuh mau nangis ya. Kemarin itu ada pas kita mau refreshing itu ada Pak Nawari mau naik, kebetulan liftnya tuh mati kan. Jadi beliau nggak bisa naik ke lantai 4, lantai 4 STM itu 4 ya STM. Akhirnya dibawa, lalu saya minta staf bawakan dokumen berobatnya ke, dan beliau itu nggak bisa ngomong lagi pakai bengkak. Ngapain Pak Nawari gitu. Ya. Lalu Pak Dwi almarhum juga gitu. Ya Bapak sekalian, nah Pak Musin ini kan 65 usianya, saya 62. Coba lihat beliau ini sehat, tapi nggak sepak bola loh beliau. Sepak bolanya malam. Dia nggak sepak bola dia, tidak futsal, tidak badminton, nggak juga. Nggak kayak sebelah itu kan badminton dia. Tapi kenapa beliau ini sehat? Nah, tanya ke dia ini, jalan terus dia kan, karena nggak bisa naik motor, jalan terus. Dan saya lihat easy going itu ya udah apa adanya gitu. Jadi dia tidak stres. Nah beliau nggak tahu saya Pak Musin punya rumah nggak? Sudah punya rumah. Sudah punya. Nah. Belok 2, 3,3. Sudah saya lunasi.
Kalau Zul Iqodir tuh rumahnya sekarang berkembang jadi 3, makanya agak stres dia. Karena ditahan terus. Nah beliau ini kan apa adanya dan ya udah tawadu ya, seperti itu, jadi sehat. Nah Bapak Ibu sekalian, ini jadi pelajaran dosen-dosen terutama ya. Yang penting itu kita itu bahagia dan sehat. Jangan sampai kita sakit. Coba kita stroke, wah istri kita setengah mati. Sebaliknya kalau istrinya stroke, suami juga setengah mati. Sampai istri lagi. Tapi ada dosen Lamongan, Pak Budi almarhum, itu ngurusi istrinya stroke sampai 15 tahun. Luar biasa Pak Budi. Mungkin kenal Pak? Kenal Gresik? Nah, saya tanya teman-teman kok ngurusi. Jadi kalau dia jam 12 sudah pulang ke rumah. Kenapa Pak Budi? Ngurus istri saya. Nah, jadi kembali lagi dari Pak Musin ini tawadu. Ya kata orang sufi ya sufi dan kader Muhammadiyah ya seperti ini, tidak ada interest. Yang kedua yang pelajaran penting itu sehat. Nah sehat itu susah loh. Nah ini bapak sekalian yang masih muda-muda, jadi jaga kesehatan. Ya jaga kesehatan tuh ya ikuti gaya Pak Musin itu, tidak ada interest, ya apa adanya, ya ikhlas. Saya kira itu pelajaran yang penting. Kalau saya tuh sehat, memang sepak bola. Kalau stres ngurusin lampu, saya main bal-balannya bengak-bengok. Kamu ngobrol bola orang itu. Selesai di lapangan. Selesai. Jadi lagi stres. Beliau ini kan enggak. Saya kan heran juga. Usia 65 masih sehat bugar. Ya kalau usia jenengan hipertensi wajar Pak Musin ya? Enggak. Itu luar biasa loh. Saya udah hipertensi sekarang minum obat tiap hari. Nah, jenengan enggak hipertensi? Enggak punya diabetes juga? Hah, itu luar biasa. Selesai di podium ya. Nah, itu loh Pak. Kita tahu di UMY ada 30% dosen diabetes. Kalau hipertensi mungkin atas 40-50%. Kalau udah tua kan kayak Pak Sakir ini kan hipertensi, saldo menipis, tensi meningkat. Ya tahu, ya Pak Sakir. Belum tahu? Belum pernah ke rumah saya. Nah jadi itu pelajaran dari Pak Musin itu dua hal itu yang saya bagi kita generasi yang di bawah dia. Saya kan ya hampir sama lah dengan seangkatan dengan beliau. Ya. Dan angkatan kami sudah banyak yang bubuk. Dan bubuknya mengeraskan, mengendaskan, artinya sakit. Ya. Kasihan sakit berlama-lama gitu meninggal. Ya. Nah, kami ini alhamdulillah ya tidak diberikan, masih diberikan kesehatan. Saya Pak Gun, beliau Pak Nafi itu angkatan pertama itu kan. Tapi ada angkatan kami tanya Bu Hakim, sudah banyak ya. Bu Hakim di bawah, berapa usia Bu? 60-an dong. 58, 57. Dulu cantik, pada rasanya. Waktu pertama di dosen saya juga naksir Bu Hakim itu. Tapi waktu dia ke kampus, oh sudah diantar, oh nggak bisa lagi. Sudah ada yang ngapli. Saya kira itu dua pelajaran penting bagi kita. Pak Musin terima kasih sudah mengabdi di UMY. Ya saya mewakili teman-teman jangan sampai bosan kalau dipanggil ngajar, dipanggil ceramah. Masih di Unires. Mungkin juga nanti ini kan dormitory ini kan ada program AIK-nya ya.
ini ada program BK-nya kalau jadi dormitory untuk mahasiswa, untuk ada AIK juga. Nah kayak gitu kan ya spesialisnya Pak Musin lah. Tidak harus Pak Musin day to day Pak Musin, mungkin ada yang mudah diajari. Tapi yang penting dari Pak Musin itu tadi ya, tawadu, kemudian ikhlas. Nah itu yang menjadi pelajaran bagi kita semua yang muda-muda. Jadi Pak siapa itu? Sadam. Sadam. Nah kamu masih muda toh. Lalu Sobar, ini Pak Sipa, Pak Sarif, Mali udah tua. Termasuk ibu-ibu yang masih muda, yaitu pelajaran penting bagi kita. Jadi di UMY itu ya alhamdulillah sekarang bagus, pendapat gaji udah bagus, honornya juga banyak sampai pusing. Sudah hampir 60% dari anggaran. Nah itu disyukuri. Tapi kalau kita tuh nggak bersyukur ya nggak puas-puas. Kurang, protes. Ya cepat mati Pak. Ya lah Pak. Ya lah Mas. Ini nggak pernah protes ini. Nggak pernah dia protes. Dikasih 10.000, alhamdulillah. Tidak dikasih, alhamdulillah. Yang saya tahu tuh beliau seperti itu. Makanya dia sehat, gitu kan. Demikian Pak Sobar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.